Dengan menggelontorkan dana APBD sebesar 45 miliar rupiah, pemerintah Kota Depok membangun alun-alun tahap 2. Ya, pertama kita sepakati namanya ini adalah Taman Alun-Alun Hutan Kota. Ya, karena nanti ada nuansa taman supaya RTH Kota Depok bertambah taman, karena dengan taman nanti akan ada perhitungan ruang terbuka hijau RTH. 5 zona pembangunan atau pemerataan pembangunan ya. Jangan coba-coba jadi calon wali kota di Kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok. Dan kami berharap DNA Pak Jokowi turun ke Mas Kaisang ini. Bikin geram, Depok sejuta masalah, wali kotanya malah bikin alun-alun 45M. Wali Kota Depok Muhammad Idris memamerkan desain taman alun-alun dan hutan kota di wilayah Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Ini saya ajak kepada seluruh masyarakat yang punya jalan sudah diperbaiki tahun 2022 ini, boleh bikinkan video ucapan terima kasih kepada pemerintah Kota Depok. Selama kalian nungguin lampu merah di Depok, kalian bakal mendengarkan alunan lagu yang didendangkan langsung oleh sang wali kota. Merah kita berhenti, lampu kuning hati-hati. Yuk, rame-rame kita buat video ucapan terima kasih atas pembangunan infrastruktur jalan maupun bangunan. Karena Pak Kaisangnya itu pekerja keras. Unggul, nyaman, religius adalah visi Kota Depok yang diusung Wali Kota Muhammad Idris. Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Siapa Kaisang maupun siapapun begitu. Ketika pemerintah melaksanakan kata religius ini apa, ada ukurannya seperti itu. Ya, pokoknya Depok ini adalah pertama warganya cerdas-cerdas. Warganya kritis-kritis, ya kan? Gambar dari desain tersebut diunggah di akun Instagram pribadinya pada Kamis 13 Juli 2023. Wali kota mengunggah 4 gambar desain taman alun-alun dan hutan kota yang disebut-sebut akan menghabiskan dana sebesar 45 miliar rupiah. Targetnya, ruang terbuka hijau atau RTH ini bisa dinikmati oleh masyarakat Depok pada akhir tahun ini. Mohon doa dan dukungan dari warga kota agar pembangunan taman alun-alun dan hutan kota wilayah barat dapat berjalan sesuai rencana serta dapat digunakan di akhir tahun ini, jelas Muhammad Idris. Sebelumnya, Pemkot Depok melakukan doa bersama untuk kelancaran pembangunan alun-alun dan taman hutan kota ini pada bulan lalu di Setu 7 Muara. Dikutip dari situs resmi Pemkot Depok, Wali Kota menjelaskan pihaknya akan mengelontorkan dana sebesar 45 miliar untuk membangun alun-alun wilayah barat serta 12 miliar untuk pembangunan jembatan gantung di atas Setu 7 Muara. Kita sepakati namanya adalah Taman Alun-Alun Hutan Kota karena nanti akan ada nuansa taman supaya ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Depok bertambah. Kedua, yakni alun-alun karena nanti akan ada taman bermain yang dapat digunakan oleh masyarakat serta spot-spot yang dapat dimanfaatkan untuk pertemuan serta berbagai kegiatan yang akan disesuaikan dengan peraturan daerah serta retribusi. Di situ ada hutan juga karena memang ada hutan jadi dan tidak kita tebang, ujar dia. Idris mengatakan dana yang digelontorkan untuk pembangunan taman alun-alun dan hutan kota seluas 2,3 hektar tersebut murni bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Depok. Ditargetkan pembangunan akan selesai dalam kurun waktu 6 bulan. Yang paling kontras membedakan alun-alun di sini dengan alun-alun yang sudah ada, jelas di sini ada setunya, kata Idris. Jadi kalau Mas Kaisang memang berani ke Depok, ya silakan saja. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Beda orang Betawi sini dengan orang Jawa tuh beda. Saya melakukan sesuatu all out. Walaupun di Depok banyak orang Jawa. Orang Jawa di Depok sudah berinteraksi dengan tadi masyarakat urban. Lu kan dulu kagak milih saya, ngapain minta-minta? Kami semua warga Depok ini sepertinya membutuhkan kehadiran orang yang DNA-nya sama dengan Pak Jokowi. Pembangunan masjid di lokasi SDN Pondok Cina 1 untuk sementara ditunda sampai dengan seluruh siswa SDN Pondok Cina 1
Partai Keadilan Sejahtera atau PKS nampaknya sedang galau. Mereka khawatir karena Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, dicalonkan jadi wali kota Depok. Oh enggak, kita tidak pernah melihat yang namanya sebagai ancaman ya. Melihat ada kompetitor, tapi juga mitra di dalam berdemokrasi termasuk. Berdasarkan site plan yang telah ditetapkan, nantinya Taman Alun-Alun Hutan Kota Wilayah Barat akan dilengkapi beragam fasilitas seperti pendopo, playground, kios UMKM, kolam, musola, jembatan, jogging track, serta fasilitas umum lainnya. Di sisi lain, warga Depok tidak mengharapkan apa yang dibangun oleh wali kota Depok tersebut. Warga lokal malah menyoroti 8 masalah yang ada di Depok dan berharap Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Koordinator relawan Kaisang Menang atau Sang Menang wilayah Cinere, Osama Ruzika, membeberkan 8 masalah kota Depok yang perlu dibenahi secara serius. Dia menduga masalah tersebut muncul karena pemerintah kota Depok tidak memiliki arah yang jelas dalam pembangunan kota. Setidaknya kami mendapati 8 masalah besar di Depok. Masalah ini berasal dari masukan warga, kata dia pada Minggu 16 Juli 2023. Osama juga menyampaikan 8 masalah itu saat diskusi publik dan deklarasi relawan Sang Menang wilayah Cinere di Mall Cinere kemarin. Dia merincikan masalah yang dimaksud antara lain tingkat pengangguran tinggi, intoleransi, sembrono menggunakan anggaran, serta sampah dan kota yang tidak tertata dengan baik. Salah satu permasalahan sampah di Depok merujuk pada keluhan warga soal TPA Cipayung yang kini kelebihan beban. Akibatnya, tutur Osama, sampah menumpuk di jalanan Depok. Sampah di TPA Cipayung juga membuat wilayah di sekitar dipenuhi limpahan sampah dan berbau tidak sedap setiap turun hujan, ucap dia. Masalah berikutnya adalah kapasitas sekolah negeri yang tak memadai, kurangnya fasilitas kesehatan, dan buruknya transportasi publik. Dia berujar, saat ini kendaraan umum yang lalu lalang di Cinere hanya angkutan alias angkot 102 dan 114. Masalah ke-8 adalah pembangunan kota Depok yang hanya terpusat di Margonda, ucap pemuda kelahiran 97 ini. Osama menuturkan masalah kemacetan di kota Depok dapat diselesaikan tidak harus dengan pelebaran jalan, tetapi pembenahan terhadap transportasi publik. Dia berharap anak bungsu Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Kaisang Pangarep, fokus pada isu ini jika memang maju dalam pemilihan kepala daerah alias Pilkada Depok 2024. Itu saja, sekian, terima kasih dari Suara Republika bersama Mbak Suca si Kepala Suku dan Mas Acil sang editor kita tersayang. Anjing!